Halo, perkenalkan nama saya Alvin Budi Jayakarta Raharjo dengan nomor induk mahasiswa 0513242773. Saya akan mengerjakan tugas 2 aktivitas belajar 8 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Sebentar. Baik, di sini kita akan menggunakan mirip seperti tugas pertama, tapi bedanya kita akan menerapkan metode Vue.js dan beberapa tipe lainnya. Ada mustache, ada juga untuk VLs, VIF, dan sebagainya, VShow juga. Ada juga untuk Vitex, Ads, Vitex untuk penerapannya, ada VBind atau model, dan juga disuruh pakai Watcher. Kurang lebih sama seperti sebelumnya, cuma bedanya ini akan lebih simple dan fokusnya terhadap untuk mengambil data dengan format struktur sebagai berikut. Ini mungkin saya tidak akan mirip-mirip dengan ini karena ada beberapa tambahan yang saya gunakan. Lalu untuk petunjuknya harus menjelaskan semua ini. Saya rasa saya tidak akan bisa sedetail itu karena ada banyak sekali metode-metode ini dan saya masih kurang paham secara detail cara penerapannya. Tapi berikut untuk folder saya. Ini saya ya. Ini saya pakai dari code ini, tugas view. Jadi kita pakai struktur ini sampai sini. Ini hanya folder yang kebetulan satu sama lain yang saya pakai untuk tugas. Jadi ini ada JavaScript, di sini ada HTML-nya, ada index, stock, tracking, ini CSS-nya. Kurang lebih pakai data yang sama seperti semester sebelumnya, jadi kayak nggak perlu dibahas lebih detail untuk ini. Lalu kita mulai pada indeks terlebih dahulu. Ini masih sama data ini tidak ada kaitan dengan Vue JavaScript. Ini hanya punya isi-isian aja dengan beberapa informasi yang kurang lebih sama caranya dengan tugas pertama. Jika dilihat dari tampilan akan muncul sebagai berikut. Nilai indeks, stok bahan ajar dan tracking delivery ada juga yang dibutuhkan. Kita akan mulai dari stok terlebih dahulu. Dan untuk datanya kita akan tunjukkan saja codingannya di sini. Ini ada sekitar 400 line. Di sini saya menggunakan informasi berikut yang sangat CSS untuk membantunya. Di sini saya membuat division untuk semua bagian dari layarnya. Jadi dari ujung atas sampai ujung bawah semua akan dipakai berdasarkan dari JavaScript view. Ini sebenarnya tidak perlu perubahan, sidebar tidak perlu perubahan, link content juga tidak perlu perubahan. Ini juga tidak perlu, tapi sebenarnya juga dipakai sih untuk JavaScript. Ini untuk mengambil data stock list. Jadi kalau ini tuh fungsi munculnya adalah seperti berikut. Ini semua. Ini untuk manggil data. Jadi nanti, oh iya saya harus tunjukin dulu untuk perubahan bahan data aja ya. Oke. Ini semua informasi-informasinya. Jadi saya ubah dulu formatnya menjadi variabel kelompok seperti ini namanya agar saya bisa panggil dengan mudah. Lalu ini juga sama, ini juga sama. Hampir semuanya saya pakai variabel agar bisa memanggil dengan mudah. Oke, kita pakai struktur sini. Dia akan memanggil stok data dan juga jumlah aman dan juga jumlah order berdasarkan data yang muncul dari requirement-nya. Oke, ini untuk yang bagian filter. Ini bagian bawah. Ini juga ada untuk filter untuk daerah. Ini untuk yang kategori mata kuliah dan ini untuk sorting berdasarkannya. Ini menggunakan view model untuk memanggil filter PJ. Lalu untuk data tersebut kita pakai dari bentuk for-nya ini mustache-nya. Penerapan ini lebih ke if mana tadi? Hilang. Nah ini lebih ke if untuk penerapan ini. Jika ini udah true dan udah terpanggil untuk salah satu daerahnya itu jika pakai ini nanti
jika ada kita pilih, nanti ini akan muncul kategori mata kuliah. Dalam format yang sama seperti tadi, metodenya untuk mencari apa saja informasi-informasinya. Lalu saat ini tidak ada informasi lagi selain itu. Saya pakai ini. Kita tunjukin dulu. Oke, di sini dia filternya. Nah, ini dia ada Jakarta sebagai macamnya. Nanti muncul kategori. Nah, betul seperti itu. Kalau saya sembunyikan hilang. Ini juga mata kuliah wajib. Urutannya ada jadi A, Z, berubah. Ini hanya untuk riset. Jadi kalau contoh nih saya pakai ini terus udah beli semua, tinggal riset tanpa harus di setting terlebih dahulu semuanya. Dan kalau untuk hanya butuh untuk reorder bisa di filter. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya masih belum bahas tentang Vue.js ya. Saya fokus ke HTML terlebih dahulu, baru kita masuk ke Vue.js. Karena saya pun pusing mencari informasi di Vue.js. Sebenarnya ada bisa menggunakan dari ID-nya sih. Cuman tetap aja karena pembagian cukup banyak gitu. Ini hasilnya terfilter semuanya sini. Untuk yang tulisan tadi itu ini juga sama. Lalu saya berhenti sini. Oke. Lalu untuk table stocknya coba saya lihat dulu. Ya, oke. Table stocknya di sini untuk manajer. Ini juga manggil di sini untuk formnya. Lalu dia juga ini karena saya agak pusing melihat semuanya, jadi saya campur di sini juga untuk CSS-nya sebagian. Ini masih cuman untuk pengisian data. Saya lupa tunjukin. Jadi kalau di sini ada Tuhan data ajar di sini, lalu dia akan munculin kelas baru untuk form group yang munculin data public code. Dan ini kelompok-kelompoknya. Ya, oke. Ini untuk formatnya contoh bawah. Nanti saya tunjukin aja biar cepat karena kita kalau saya jelasin semuanya kayak kelamaan. Di sini tadi muncul dari sini ya. Kalau saya pencet itu akan ada peringatan. Ini berkaitan dengan JavaScript-nya nanti saya akan tunjukin. Jadi kalau saya pencet ini, kalau pilih kategori, nah udah menghilang tapi tetap butuh Jakarta. Nah, angka 1, 10, 15. Simpan data. Nah, sini dia. Nah, muncul di sini. Saya nggak kasih catatan karena bisa membuat terlalu lama. Oke. Bisa di close lagi. Karena mana close, mana ya tombolnya. Oh ya, bukan ini. Nah, di atas bukan ya. Ada pokoknya yang muncul. Saya lupa. Lalu untuk tabelnya, ini bentuk formatnya. Ini dia untuk filternya, semuanya untuk sistem filter seperti berikut. Nah, ini untuk penerapan untuk datanya, filternya. Lalu ini untuk menghitung kuantitinya barang. Jadi kalau dia contoh nih, kuantitinya itu minimum safety-nya 15, terus dia di atas 15 jadi aman. Kalau di bawah 15 menipis, kalau udah 0 kosong. Gitu. Lalu ini untuk watcher-nya, settingnya sebagai berikut. Ini untuk modal untuk bagian editnya. Informasi sebagai code sama dengan metode sebelumnya ada FVF segala macamnya. Kurang lebih metode mirip seperti yang tadi untuk memasuki data karena dia akan juga nggak komunikasi kepada data yang sama. Tapi dia lebih ke edit. Kalau yang tadi itu submit. Mana ya? Mana ya? Lupa. Oh, ini dia. Ya, form tambah masuknya. Jadi form edit beda lagi. Jadi itu beda kelompok. Tapi masuk ke database yang sama. Ya, masih modal. Ini masih metode yang sama juga. Nanti saya akan tunjukin juga di itu. Dan ini untuk panggilannya, ini untuk panggilan untuk view-nya, lalu dia akan cek data bahan data ajar, lalu dia untuk script untuk datanya kemana. Ini untuk database-nya di sini. Oke, ini dia. Pertama
Pertama dia harus create app dengan data format berikut. Dia untuk mengambil filter-filternya. Ini dia datanya, dia masukin semua data secara itu. Ini untuk yang pertama, ini yang default yang filter tadi. Untuk yang oh astaga, waduh banyak banget. Ya, ini untuk yang bahan tanda wajar. Ini lalu kita skip lagi. Ini tabelnya di bagian bawah. Ini untuk filter-filternya. Ini banyak lagi ketinggalan. Ini untuk format rupiahnya, nanti pas dimunculin di layar ya. Ini yang pas lagi diisi data. Ini untuk logika row-nya untuk menipis dan segala macam. Ini yang di tampilan depan. Nah, itu untuk bentuk tampilan menipis segala macamnya di sini, dimana kalau 15 aman ke atas aman, 15 ke bawah menipis, dan kalau 0 ya kosong. Ini untuk catatannya, dan ini untuk buttonnya untuk edit. Lalu ini untuk watcher lognya. Harusnya saya di bawah sih ada watcher log ya, tapi saya belum tunjukin. Oke, ini untuk modalnya untuk bagian edit. Sama seperti yang tadi saya bilang. Selalu ini untuk logika untuk efeknya. Ini untuk yang logika view, ini untuk yang database kemana, lalu untuk oke, lalu untuk kemana script itu muncul, tuh kaitannya. Oke, ini dia logikanya. Ini database-nya untuk campurin semua datanya di sini, lalu untuk filter defaultnya ini, lalu untuk yang tambahnya defaultnya ini, lalu untuk edit defaultnya ini. Lalu compare ini untuk logika untuk perhitungannya semua di sini, dan jika ada kayak ada yang data yang tidak berhasil harus diinformasikan seperti berikut sebagai macamnya. Dan ini logika untuk if data quantity-nya. Lalu untuk data-data ini cuma hasil sorting, perhitungan sorting. Lalu ini untuk perhitungan jumlah untuk barang-barang yang perlu disetting untuk yang aman, reorder dan sebagai macamnya. Lalu ini untuk perhitungan metodenya resetnya, jadi untuk yang pancing untuk kembali ke reset awal. Jadi kalau saya mencari set nanti muncul jadi default lagi. Lalu ini format rupiah, ini format tambahnya juga sama. Ini untuk isi-isinya, dan untuk kalau jika ada kayak requirement yang dimana kayak harus, oh ini harus wajib nih, ini bisa di sini isinya. Ini lagi ke logikanya sebagian besarnya. Untuk reset tombolnya di sini. Ini untuk edit sama. Formatnya juga sama kurang lebih, cuma namanya beda. Ini edit item. Ini form. Oke, oke. Ini juga sama. Ini untuk logika battle edit. Ini untuk logika watchnya. Ya kamu tulis semua di sini. Oke, contoh kita akan pakai berarti. Oke, udah ini dia perubahannya. Contoh kita akan pakai ini. Nah, menipis 0 tuh. Kalau saya segini juga nggak bisa sih. Saya lupa untuk bikin requirement di stoknya. Tuh, kosong. Kalau saya refresh tapi menghilang sih. Nah, gitu. Juga sama. Kita kembali ke tracking DO. Tracking DO harusnya lebih gampang karena filter tidak banyak. Oke. Ini sama seperti sebelumnya, mode dari sama, differential app-nya sama, ini untuk sidebar segala macam sama. Lalu untuk pencarian ini berikut seperti bentuknya. Ini button reset. Oh ya, di situ dia berarti data button resetnya. Oke. Lalu ini harusnya sama ya dengan metode-metode sebelumnya yang saya bikin ya. Tapi ada logika-logika lainnya sih harusnya. Ini untuk pesan error jika ada masalah card carinya. Ini akan manggil dari error cari gitu. Cara formatnya. Oh ya, beda sini. Ini yang buatnya saya lupa kasih tahu. Jadi nanti untuk info kita dia panggil dari model ini, cari DO, nanti dia akan cari dengan sistemnya sendiri. Ini nanti kalau kita enter nanti yang muncul langsung ke cari tracking. Jadi tombol itu akan berkaitan dengan cari tracking sendiri. Ada tombol buttonnya untuk gambar cari. Lalu untuk ini contoh tulisannya, lalu ini untuk ukuran bentuknya. Oke. Ini juga ada format reset cari di sini. Lalu untuk ini metode cari-nya, itu logikanya. Maaf kepanjangan. Nah, nanti jadi hasilnya, nanti hasilnya muncul. Nah, ini formatnya. Nah, ini untuk trigger untuk tulisan-tulisannya, datanya seperti apa, gitu semua di sini.
saya coba praktekin aja kali ya. Ini juga ke bawah sebentar sekalian. Ini sama masih kayak metode sebelumnya, tapi dia cuma ganti metode doang. Jadi metode pakai apa? V4 bahasa lainnya. Saya lupa. Indeks-indeksnya, data-datanya, ambil sini ujung timelinenya. Ini logikanya cuma ambil dari ujung paling awal sampai ke terakhir. Nanti dia akan masukin data-data seperti ini. Dan data-data yang dia pakai sini dan juga di sini nanti dipanggil bagian sini. Oke, saya tunjukin dulu deh. Mana ya? Contoh saya pakai DO ini. Oke, muncul. Nah, ini dia. Semuanya ini terpanggil dari database-nya. Ini dari database yang namanya mahasiswa. Ini segala macam. Nih dia hasil datanya di sini. Saya cari name, nama, ekspedisi, tanggal kirim, sebagai macam semua di sini. Ini juga ada. Ini juga ada. Tapi riwayatnya ini semua bagian di bawah yang kalau pengerjaan semua di sini. Lalu untuk form tambahnya adalah berikut. Coba saya tunjukin aja deh biar cepat. Di sini muncul seperti ini formnya. Dan kalau detail lagi ini semua diisi. Contoh, ini ada nama ekspedisi ada 2 tipe, tanggal kirim, ada mana aja dan dia langsung ambil data seperti berikut. Nah ini bisa di reset dan juga bisa di close otomatis. Lalu ini untuk formnya di sini logikanya di sini masih sama kayak tadi secara metodenya. Yang beda cuma bedanya adalah anggap saja kayak pool datanya beda, variabel data ya betul. Di sini semua ada juga di sini. Lalu ini untuk logika isi paketnya segala macam. Lalu total harga akan otomatis dari pilih data tersebut. Oke, ini untuk tabelnya yang untuk bagian bawah data DO. Ini logika-logika yang tracking DO-nya. Nah, ini logika untuk muncul semua datanya. Jika ini segini, ini kita sebagai macam untuk kirim proses dan selesai. Ini untuk buttonnya, untuk bagian detail. Jadi kalau kita ada nomor DO, dia akan muncul detailnya di sini. Dan script selesai. Kita langsung ke trackingnya. Kurang lebih metode sama seperti sebelumnya, di mana dia pakai tracking apps, semua apps segala macam di sini. Ini untuk semua pencarian data yang dicari, jadi dia akan kelompokkan data sebagai berikut. Ini semua juga sama, defaultnya adalah gini. Lalu untuk logika compute-nya di sini, daftar DO segala macam di sini. Ini cara untuk mencari datanya segala macamnya. Lalu untuk persentasenya di sini, dia udah mengelompokkan persentasenya dari datanya. Jika ada data menunggu akan segini, data proses segini, dalam perjalanan segini, terkirim sebagai berikut seperti ini. Lalu di sini untuk CSS class batch-nya di sini, jadi masuk ke bagian untuk data-datanya. Lalu untuk metodenya untuk pemanggilan data, perubahan data, dan juga untuk penarikan data semua di sini. Nah ini pengelompokannya untuk risetnya. Ini untuk simpannya deh, wah coba. Mana ya? Ini untuk semua tidak simpan DO sebagai berikut. Ini persyaratan-persyaratannya untuk yang bisa trigger requirement-nya. Lalu untuk ini apa ya? Saya lupa. Oh ya, ini untuk masukin datanya. Kalau dalam bentuk ordernya. Lalu ini untuk metode watch kurang lebih sama, cuma triggernya beda. Karena ini kan beda data, beda pool, dan beda variabel, jadi dia pakainya data-data yang berbeda. Harusnya konsepnya sama juga, cuma logikanya beda. Dan sudah selesai. Nah, coba kita ambil contoh lagi dengan mengisi data aja. Ini akan otomatis, betul ya. Dan kalau jika sudah buat DO, oke. Nah, berhasil. Nah, dia start di sini.
validasi tidak ada karena kita tidak punya integrasi sistem itu. Tapi kalau misalnya detail semua ini muncul, jadi untuk pindah tenang seperti itu. Sepertinya semua sudah sesuai ya. Coba saya cek. Kita bahas tentang struktur view-nya sudah, meskipun belum detail. Ada untuk mustache, sistem binding segala macamnya. Ada view model, VLs-nya udah, property method-nya udah, watcher-nya ada. Lalu untuk validasi info berinteraksi dengan sistem elemen 4, kreativitas ini saya tidak perlu pikirkan. Oke, ini tidak pembahasan. Tidak template komponen semua sini semua maksimal 15 menit saya lebih. Dan sepertinya sudah cukup semua ya. Kalau begitu, saya beri jaga saja dengan nomor inovasi 0513242733 mengucapkan terima kasih.